Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas semua kesempatannya untuk dapat datang hadir mengikuti acara konferensi pers mengenai Bansos atau BLT terkait COVID-19 di Padang Pariaman. Pada hari ini kita menghadirkan Bapak Kepala Dinas Sosial P3A Padang Pariaman, Bapak Safriwal SEMM, dengan Bapak Kabid ya, Pak Mardi. Dan kemudian yang kedua ada PLT Kepala BPKD Padang Pariaman, Dr. Andes Armen Rangkuti MSI. Dan selanjutnya ada Pak Erman Esos MM sebagai Kepala DPMD Padang Pariaman. Untuk itu terkait pertanyaan-pertanyaan yang berkembang, mungkin ada hal-hal yang kita mau pertanyakan, tapi selama ini mungkin secara pribadi susah mendapatkan informasinya, sehingga kadang menimbulkan keburuksangkaan atau praduga-praduga yang kurang baik. Karena itu kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu, silahkan. Bisa kita mulai dari mana? Dari siapa Bapak? Siapa yang mau bertanya dulu? Ya. Kita langsung aja, sebab ini konferensi pers. Bapak dan Ibu rekan pers bisa sekaligus langsung bertanya, siapa yang mau, siapa yang ingin, dan kita nanti langsung arahkan kepada siapa ya. Silahkan mulai dari Pak Sony ya. Agak ke depan dulu Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama saya dituju kepada Pak Alek dari Dinas Sosial, Pak Alek. Yang pertama ya, kita lihat perkembangan di masyarakat di Pak Alek mengenai bantuan langsung tunai untuk Kabupaten Padang Pariaman sampai sekarang itu belum cair. Ini menjadi pertanyaan daripada masyarakat. Kapan akan cairnya? Yang kedua, yang APBD ya? Iya, Kabupaten. Yang kedua, yang kita lihat sekarang ini banyak keterlambatan dana BLT. Di mana ini bisa terjadi keterlambatan itu membayarnya. Yang ketiga, untuk dana BLT sekarang kita ada yang namanya by name dan by address melalui pos. Sampai sekarang belum ada nampaknya yang kita realisasi seperti itu. Itu aja kira-kira pertanyaan Pak. Yang ketiga ulang lagi. Diulang aja jelas Pak. Yang nomor 3 ini kita dana BLT kita sekarang kan ada by name dan by address yang melalui pos. Tapi sampai sekarang belum ada nampak realisasi. Yang dari mananya itu ya, APBD atau Kemensos apa dari sumbernya? Sumbernya dari Kemensos dan APBD. Atau dari ya Kemensos, dari Kemensos RI. Dari Kemensos. Ya. Oke, itu aja dulu Budila. Mungkin 3 pertanyaan dulu ya Pak. Langsung 3 pertanyaan dulu ya. Ya baik, siapa lagi? Silahkan. Ya. Ya, mohon juga yang lain mengingat pertanyaan sebelumnya, jadi tidak ada perulangan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binjai Caniago, wartawan konkret, kemudian juga pengurus PWI di bidang pendidikan. Saya melihat kan ada kegalauan di masyarakat ini. Jadi saya tidak banyak memberikan pertanyaan atau komentar segala macam. Cuma yang masalah konferensi pers ini sejak awal COVID sudah saya minta kepada Sekda supaya ada konferensi pers, jadi antara stakeholder dari kepemerintahan itu bisa kerjasama dengan media. Bukan hanya sekedar media yang kerjasama dengan dengan kabupaten saja, tapi juga termasuk dari media-media yang di luar kerjasama dari kabupaten. Itu sudah lama saya mintakan kepada Sekda, kata Sekda iya, tapi mungkin karena terhambat oleh COVID, jadilah kita apakan. Nampaknya kegalauan ini karena apa? Karena kurangnya informasi dari dinas terkait kepada masyarakat. Kami di PWI, terus terang saya dikatakan, kami merasa bahwasanya wartawan yang aktif yang ikut kepada Bupati itu cuma si Ilham. Ya si Ilham ya, bukan si
Hadir. Si Fadil ya, hanya si Fadil. Izin Pak, Ya. mungkin langsung ke pokok pertanyaan sebab waktu kita memang mepet. Iya benar, itu maksudnya seperti itu. Jadi cuma hanya si Fadil. Jadi si Fadil saja memberitakan. Apakah si Fadil saja yang akan yang punya media? Kan seperti itu. Ini tanggung jawab humas ini. Nah, supaya merekrut wartawan-wartawan yang ada. Wartawan kita banyak. Di Padaman ini wartawan banyak. Punya media banyak juga. Saya tanya tadi berapa media yang ada di kabupaten. Ada lebih 50. Nah, lebih 50. Nah, jadi saya rancu juga mendengar hal seperti ini. Jadi mohon nanti stakeholder atau humas nanti untuk menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan dalam melaksanakan apa nih tentang masalah bantuan ada 4 masalah ya, dari pusat, dari Kemensos, kemudian dari Nagari, dan kemudian dari Padang Pariaman. Itu ada banyak. Mohon itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya berarti ke humas ya? Ya, untuk humas. Ini urusan humas. Kalau bisa diulangi berarti intinya kenapa kok Fadil yang lebih Ya, dulu Iya. berita Iya. Apakah Fadil cuma wartawan yang ada di Padang Pariaman? Atau yang bersinergi lah gitu Pak. Sinergi aja. Yang ada kritis. Kalau enggak, seperti seketahuan saya ini ada siapa si Rudi selalu men-share segala macam. Nah, ambil data dari dia, itu diinformasikan kepada masyarakat segala macam kan bisa. Ya kan ke media kan seperti itu. Oke baik Pak, kita udah paham. Berarti istilahnya intinya kok sepertinya Fadil aja yang pemberitaannya paling kuat masalah COVID ya. Bukan kuat, jangan salah. Nah, bukan masalah ini bukan masalah dampaknya saja, ini masalah bantuan salam kan kacau ini jadinya. Apa dasarnya makanya adanya konferensi pers ini kan ada masalah. Betul Pak. Seharusnya kan tidak ada masalah juga harus disampaikan juga. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Iya Pak. Ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhlas, pimpinan redaksi reportasi investigasi. Barangkali bapak-bapak di depan sudah tahu dengan saya. Cuma saya pertanyakan sejauh ini terkait dengan pemberitaan saya, judul besarnya adalah tentang dana BLT ini. Jadi ketika itu ada wartawan kontributor lah, gitu kan, menanyakan sama Bang Armen, sama Pak Iman, ya kan, menanyakan sampai di mana sih uang pemotongan dana ATN ini yang sudah dipotong sama Pemkab ini 10% ini, dan berapa besarannya, di mana letaknya? Karena isu yang selama ini beredar, kas daerah itu kosong. Nah, kemana uang itu? Lalu bagaimana realisasinya? Sementara sekarang ini udah masuk tahap kedua, ya kan gitu. Apakah padahal sekarang ini udah masuk tahap new normal lah. Itu PSBB kan sudah habis. Uang itu kan dibagikan sewaktu masa PSBB. Lalu bagaimana dengan nasib dana yang 75 miliar yang dikatakan untuk penanganan COVID? Sementara kita tahu perbatasan posko perbatasan yang penanganan COVID itu ditutup. Nah, kemana uang itu? Udah, sekian, terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 3 dulu ya. Ya, Baik. Kita serahkan dulu kepada Pak Alek ya untuk pertanyaan pertama, silakan. Terima kasih. Untuk dana APBD ya, APBD yang BLT yang bersumber dari APBD itu sebanyak 5.000 KK Pak. Sesuai. Jadi prosesnya sekarang itu sedang diproses oleh DPKA. Sedang diproses agar dana itu dicairkan, turun ke sosial, terus transfer ke pos. Jadi tadi kami sudah memberikan data ke pos orang-orangnya, gitu. Itu dana APBD. Kita menunggu proses turun dari DPKA. Nah, kalau mudah-mudahan dalam 3 hari ini bisa kita cairkan. Sebab kami dari sosial telah memberikan data-data ke pos. Kita melalui pos Pak. Nah, melalui pos gitu. Selanjutnya mengenai lupa saya tadi dua Pak. Keterlambatan dana BLT. Keterlambatan silakan Bapak.
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari Pers yang saya hormati, Kepala Dinas DPMD, BPKD, dan Dinas Sosial serta rekan dari Humas. Ini kita langsung ke pertanyaannya atau boleh explore tentang bagaimana pemberian bantuan kira-kira? Boleh Boleh explore dulu Pak? Biar Oke. Kalau jelas boleh ya. explore mungkin apa-apa pertanyaan berikutnya mungkin bisa terjawab langsung. Mungkin, ya. Nah, terkait dengan penanganan bantuan sosial tunai, kalau Kemensos menamakan bantuan sosial tunai terhadap masyarakat kita yang terdampak COVID di Kabupaten Padang Pariaman, memang kita sejak ditetapkan adanya adanya tanggap darurat, belum lagi ada PSBB, kita melalui koordinasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dipanggil oleh Bapak Gubernur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat waktu itu yang langsung dipimpin oleh Pak Irwan Praino dan Bapak Wakil waktu itu, bahwa untuk menangani dampak sosial kita waktu itu ingat di awal-awal bulan di akhir-akhir Maret waktu itu tanggal 28 tidak salah, itu diinstruksikan menangani dampak sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat kita. Nah, waktu itu pihak pemerintah pusat belum memberikan keputusan untuk penanganan dampak sosial ini melalui bansos tunai yang 600.000 per kakak kali 3 bulan. Nah, oleh pimpinan waktu itu ditanggapi cepat, Bapak Bupati ditanggapi cepat apa yang menjadi kesepakatan di provinsi waktu itu. Maka kita di Kabupaten Padang Pariaman melakukan penanganan pendahuluan kan namanya dikira begitu, penanganan cepat oleh Bapak Bupati untuk mengatasi dampak sosial ekonomi melalui bantuan beras 10 kg per kakak. Siapa-siapa saja yang dibantu. Nah, waktu itu disepakati adalah masyarakat kita yang miskin terkategori di dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Jumlahnya kalau data DTKS kita itu sekitar 37.000 yang dibantu oleh kita. Kalau angka resminya kami sebutkan 37.162, dikurangi penerima PKH dan sembako itu waktu itu adalah angkanya 16.442 kakak. Nah, itu saja yang dibantu. Menurut diskusi yang alot waktu itu, di samping masyarakat miskin kita yang terkategori miskin dalam data DTKS, juga ada kemungkinan miskin baru yang dalam artian terdampak sosial dari COVID ini. Maka disepakati 15% dari data DTKS. Itu berlaku se-Sumatera Barat waktu itu. Angka kita 37.162, 15%-nya kami masih ingat 5.574 kalau tidak salah waktu itu. Nah, sehingga total bantuan yang kita siapkan waktu itu 10 kg per kakak untuk berasnya 22.016 kakak. Dan itu sudah alhamdulillah terlaksana, dan kita menyalurkan bantuan dimulai dari tanggal 7 April sampai selesai pertengahan April kalau tidak salah waktu itu. Nah, di tanggal 19 kita menerima surat resmi dari Kemensos diikuti oleh surat resmi dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat bahwa untuk penanganan dampak sosial itu pemberian bantuannya adalah bansos tunai. Bantuan sosial tunai 600.000 per kakak gitu kan selama 3 bulan. Maka pemerintah provinsi yang rencana awalnya sebenarnya menggandeng bantuan beras yang kita berikan 22.016 kakak tadi, pertama dengan sarden dan lain-lainnya, tetapi karena kebijakan surat terbarunya keluar itu 200.000 per kakak waktu itu. Nah, sehingganya dengan surat terbaru disamakan semuanya dengan pemerintah pusat bahwa semua masyarakat kita yang terdampak sosial ekonomi itu dibantu dengan bansos tunai 600.000 per kakak kali 3 bulan. Nah, untuk kebijakan ini kita tidak membantu lagi beras, tetapi orang-orang yang telah kita bantu beras tersebut kita alihkan bantuannya ke bansos tunai juga 600.000 per kakak. Sebagai gambaran bahwa untuk bansos tunai Kemensos kita mendapatkan kuota dari kementerian yang disahkan 19.252 kakak.
Kemudian dari pemerintah provinsi 600.000 per kakak kali 3 bulan itu kuotanya 9.285. Kita di pemerintah Kabupaten Padang Pariaman itu menetapkan 5.000 kakak. Untuk dana desa itu mungkin kewenangan nanti dengan Pak Herman. Kalau hitungan awal kita 16 ribuan ya Pak Herman ya, angkanya 16 ribuan. Kalau data di kita waktu awal itu 16.515, mungkin detailnya berapa nanti dalam yang terlaksana. Nah, dengan demikian, maka kalau kita tambahkan dengan KPM sembako PKH, itu menjadi bantuan kita itu 71.992. Kami ulangi, 71.992 kakak. Nah, setelah kita membandingkan data dari Dukcapil bahwa masyarakat kita yang secara resmi data kakaknya ada di Capil itu adalah sekitar 20.000, mohon maaf ya, 120 ribuan. Angka apanya 120.254 kalau tidak salah waktu itu, mungkin bisa konfirmasi ulang. Nah, artinya apa? Kalau digabungkan keseluruhan bantuan BST itu telah terbantu masyarakat kita dengan kemampuan keuangan itu sekitar 50-60% di setiap negari tersebut. Itulah gambaran bantuan barangkali yang secara kuotanya yang kita laksanakan di dinas sosial. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk memberikan bantuan? Pertama mungkin dari segi pendataan. Pendataan kita laksanakan 3 kali. Bahwa 3 kali dimaksud untuk memenuhi kuota kabupaten, kuota provinsi, kuota Kemensos itu kita laksanakan 3 kali pendataan. Nah, untuk pendataan pertama itu sudah terprot 22.016 kakak. Pendataan pertama. DTKS-nya 16 ribuan, 5.574 itu adalah usulan nagari. Nah, mungkin hal yang berkembang kepada kita bersama, ada wali nagari atau wali korong atau masyarakat yang menyatakan bahwa ada data yang tidak diusulkan katanya itu tampil dalam pemberian bantuan. Pada prinsipnya itu bukan data yang tidak diusulkan, tapi prinsipnya adalah seperti kami sebutkan tadi, surat Kemensos memang berbunyi bahwa yang akan dibantu itu adalah diprioritaskan orang-orang miskin yang masuk data DTKS tetapi tidak penerima sembako dan PKH. Itu datanya sudah tersaji di aplikasi Kemensos, namanya aplikasi SIP-NG, dan data itu langsung ditarik oleh Kemensos secara se-Indonesia, ditarik per kabupaten, kemudian diturunkan malah ke kita, namanya dia usulan Kemensos waktu itu. Usulan Kemensos tersaji, kemudian ditambahkan dengan kita usulan Pemda. Nah, usulan Pemda inilah Kemensos kita mintakan DNBA-nya ke Nagari. Nah, jadi secara kronologis memang seperti itu. Berarti data tersebut memang data yang telah ada di SIP-NG. Kalau Nagari itu pegangnya offline, kalau kita pegangnya online. Jadi bukan tidak ada di Nagari, tetapi ada di Nagari adalah dalam bentuk SIP-NG DTKS tersebut. Tinggal diambil dari data SIP-NG tersebut, inilah orangnya. Kemudian pendataan yang diusulkan oleh Nagari, pada prinsipnya kita memang menurunkan surat sekda 3 kali bulan. Di dalam surat tersebut kita memang menetapkan kuota per nagarinya. Taruhlah misalnya nagari A, kita tetapkan misalnya pendataan 1 kali pendataan itu ada 300. Nah, 300 orang ini agar didata oleh wali nagari, apakah menggunakan wali korong itu kan, pada prinsipnya menggunakan wali korong dan aparatur nagari, yang mengetikkan nanti itu operator nagari, kami jelaskan. Nah, data-data tersebut setelah terhimpun oleh wali nagari melalui surat resmi itu kami pandu agar dilaksanakan musyawarah nagari. Musyawarah nagari ini kami nyatakan dalam surat resmi paling kurangnya dihadiri oleh wali nagari, wali korong, bamus, dan perwakilan ketua masyarakat, pemuka masyarakat. Nah,
Setelah terjadinya kesepakatan, kami berharap memang memandu waktu itu terjadi tayang data di negari tersebut. Kalau musyawarah tentu tayang data. Artinya dari pendataan wali nagari, kota yang kita tetapkan 300 ini A sampai Z ini orangnya. Tentu ada masukan dari Bamus, masukan dari pemuka masyarakat. Kami arahkan seperti itu, dan hal itu tuh sistem yang kami buat seperti itu tuh sudah kita bukan kita diskusikan, ya kita dipanggil khusus oleh kejaksaan waktu itu dan kita sampaikan inilah pola pendataan kita. Harapan kita waktu itu Pak Kejari memang menyatakan, contohnya misalnya di si Cincin itu ada barangkali penjual ibu-ibu kita penjual pisang yang kemungkinan tidak masuk. Dengan penyajian seperti itu di nagari bahwa si A tersebut yang ekonominya lemah, artinya dia terdampak COVID, seharusnya ini yang masuk, ini yang harus dikeluarkan. Memang itu yang harapan kita di nagari itu dengan musyawarah nagari. Nah, setelah terjadi kesepakatan, kami mengikat lagi untuk dibuatkan berita acara musyawarah nagari, paling kurang bertanda tangan, bukan paling kurang, harus ditandatangani oleh wali nagari, Bamus, ketua Bamus, dan ini Bamus tentu ketua Bamusnya, dan diketahui oleh camat. Nah, itulah data yang tersampaikan kepada kami di Dinas Sosial. Nah, dengan data tersebut maka kita share Kemensos sebanyak, kami sebutkan tadi 19.252, kemudian Provinsi 9.285, kemudian Kabupaten Padang Paran 5.000. Untuk data nagari tentu karena ini tidak kaitannya dengan kewenangan nagari, tentu tidak disampaikan kepada kami di Dinas Sosialnya. Nah, itu masalah pendataannya. Kemudian kondisi lapangan yang terjadi kami lihat, kami menyatakan tadi ada 60% barangkali masyarakat kita yang terbantu. Nah, kami sampaikan secara gamblang bahwa di nagari rupanya kota daripada bukan kota ya, total KK yang ada di nagari itu dibandingkan data DTKS awal itu tidak berbanding lurus. Contoh yang kami gampangkan, misalnya Kasang sama Kataping misalnya. Kasang itu jumlah dari KK-nya kalau tidak salah sampai 3.000-an. Kalau kita sebutkan angka 50% atau 60%, tentu yang terbantu sekitar 1.500. Artinya apa? Ada 1.500 lagi masyarakat di Kasang yang tidak terbantu. Nah, kalau kita ikuti di negari yang lain, contohnya ini terjadi negari-negari yang mekar, negari-negari baru mekar, KK-nya ada yang 400, ada yang 600. Kalau kita ambil yang 400 tadi. Kalau terbantu 50% atau 60%, 200 sudah terbantu, 200 tidak terbantu, itu berbeda kejadiannya dengan di Kasang. Kenapa? Karena 200 mungkin kita kan di sana itu menyatakan TNI Polri, kemudian pegawai BUMN dan segala macam itu tidak boleh dimasukkan termasuk aparatur nagari. Nah, maka yang tidak terbantu itu di nagari yang baru mekar itu yang 400 KK-nya tadi itu mungkin sudah menyentuh warga kita yang menengah. Tidak berapa lagi warga yang tidak terbantu. Berbeda barangkali dengan yang di Kasang. Yang di Kasang tadi karena 1.500 lagi yang belum terbantu, yang bersangkutan warga menengahnya tidak seberapa barangkali yang tersentuh. Nah, di sini jadi perdebatan. Cuma persoalan ini kan kita kedepankan bahwa yang dibantu itu adalah masyarakat miskin, masuk data DTKS itu utamanya, kemudian yang terdampak sosial ekonominya karena COVID ini. Nah, dalam peninjauan kita di lapangan, dapat kami gambarkan juga waktu itu ada inspektorat turun dari provinsi kita dampingi, bahwa mungkin saja ada di satu nagari itu rumahnya bukan mewah gitu kan, rumahnya sudah batu, sudah berkeramik kan gitu. Nah, dalam kenyataan yang bersangkutan itu terdampak, misalnya dia punya toko atau punya kedai yang karena COVID ini tidak berjual, ya, tidak ada jual beli lagi. Atau mungkin dia sopir, rumahnya lumayan, tetapi karena pembatasan PSBB dia tidak bisa ini lagi membawa truk misalnya gitu atau apa. Nah, ini oleh wali nagari penilaiannya penuh oleh mereka mana orang yang terdampak, yang artinya
dalam kehidupan sehari-hari untuk pemenuhan kebutuhannya menjadi bermasalah. Nah, mungkin ini yang jadi apa? Nah, itu gambaran kondisi di lapangan. Kemudian kami teruskan dalam kaitan dalam kaitan pemberian bantuan. Kemensos kita memang lebaran waktu itu sekitar tanggal 25. Kemensos itu sudah memulai pemberian bantuan tanggal 12. Provinsi waktu itu memang menunggu penyelesaian yang dari Kemensos. Kami paham bahwa kerjasama yang terbaik dan tercepat kami lihat sekarang itu baik Kemensos pun provinsi itu dengan pos. Cuma persoalan di pos itu ada keterbatasan aparatur gitu kan, pegawainya tidak seberapa, dan dia dibatasi lagi dengan ketentuan PSBB. Bahwa satu hari itu sebenarnya 500 orang satu cabang itu dia siap katanya. Tetapi karena keterbatasan PSBB itu jumlahnya menjadi menurun dan bisa dipercepat lebih sehingga waktu itu kita diskusikan dengan pos, maka untuk pencarian Kabupaten Padang Pariaman kita dahulukan yang Kemensos dan kabupaten dengan provinsi, kita menyusul dengan yang kabupaten. Nah, alhamdulillah saat ini kita sudah menaikkan dana BTT ke BPKD dan kita juga sudah mempercepat penyiapan pemberian bantuan melalui pos. Surat kita ke sana sudah, kemudian dia juga sudah jawab dan dia siap untuk menyalurkan, dan kontrak hari ini menurut orang pos karena dia perlu kesepakatan perlu penyampaian ke pos provinsi, itu hari ini mungkin kita sudah bertanda tangan dengan pos, sekaligus nanti kalau sudah di store dananya ke dia sudah siap juga. Jadi bahwa kabupaten memang mungkin mendahulukan yang Kemensos dan provinsi ini sekaligus menyikapi kalau seandainya ada persoalan-persoalan data yang dalam artian misalnya dia ada ganda, itu kita sikapi dengan perbaikan data. Mungkin itu secara gambaran. Kemudian dari pertanyaan 3 tadi, kalau BLT Kabupaten Padang Pariaman Kapal Cair, itulah kondisinya. Keterlambatan bantuan, ya kalau menurut hemat kami mungkin keterlambatannya mungkin ada dalam arti tanda petik yang gitu ya, karena ini kondisi darurat. Malahan kita kalau disebut kayak beras itu sudah termasuk nomor 2 yang tercepat di Sumatera Barat waktu itu tanggal 7 itu. Kami ingat yang pertama itu Agam tanggal 1-2 dia sudah menyerahkan bantuan beras. Kalau kita memang tanggal 7 sudah menyerahkan beras waktu itu. Nah, kemudian BNBA, Kemensos, BST Kemensos tidak ada maksudnya tadi itu ya Pak ya? BNBA Kemensos, mungkin tidak Kemensos saja, provinsi, kemudian juga kabupaten, itu kita memang selalu upload per waktu itu. Upload per waktunya di mana? Ke Nagari melalui WA Group operator Nagari waktu itu. Jadi oleh Nagari tentu ini yang dia sampaikan, atau kalau ada masyarakat bertanya gitu kan dia sampaikan. Begitu juga dengan kita di dinas sosial. Ada masyarakat yang kadang-kadang datang puluhan juga kita layani dan kita sampaikan kalau Bapak Ibu misalnya ada nomor NIK, nomor NIK, kemudian kita cari ke data kita dan alhamdulillah memang itu yang kita laksanakan dan kita sampaikan. Nah, BNBA ini mungkin ada 2 barangkali maksud di masyarakat ini Pak. Kalau untuk masyarakatnya penyampaian BNBA ini memang tidak diberikan perorangan. Tetapi yang diberikan per orang itu adalah daftar nominatif dari pos. Jadi danom istilah singkatannya, daftar nominatif dari pos, dan itu yang disampaikan ke orang-orang kalau istilah kita kan keluarga penerima manfaat namanya. Jadi penerima bantuan tersebut yang diberikan bukan BNBA secara keseluruhan, tetapi adalah daftar nominatif dari pos. Kemudian dari Pak Binjai tadi mungkin ya ke Humas. Pak Ikhlas juga mungkin ini dengan Pak Irman nanti, dan mungkin itu saja dari kami dulu. Banyak maaf, bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin kita lanjut ke Kepala BPKD dulu ya, sebab tadi Pak Ikhlas bertanyanya mengenai isu daerah yang kosong ya Pak ya, isu kas daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan penghormatan kita tumpahkan kepada pembicara yang terdahulu saja. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dalam konferensi pers ini kita untuk menyamakan persepsi kita dulu. Yang pertama menyangkut dengan bantuan terdampak COVID ini, itu kan ada yang dari bantuan pusat tadi seperti apa yang disampaikan Pak Mardi melalui Mensos, baik itu PKH, kemudian BLT yang 600.000 per bulan per kakak, itu disalurkan melalui pos. Kemudian ada yang dari provinsi, BLT juga, yaitu BLT provinsi, ini 600.000 per bulan per kakak, itu penyalurannya melalui pos, yang datanya melalui data dari Nagari melalui dinas sosial, ya kan seperti itu Pak ya. Kemudian yang dari provinsi juga itu ada BLT dana desa Pak, dana desa yang dari pusat. Kemudian ini 600.000 per bulan, yang dana mungkin Pak Irfan nanti yang akan menerangkan lebih rincinya. Yang dana desa dari pusat ini kan adalah berdasarkan daripada Permendes ya, Permendes PMK sekian, ada perubahannya dari 50. Kemudian ada PMK nomor 06, PMPK 40 dan sebagainya. Dan masalah artinya dari dana desa ini disisihkan persentase, nanti Pak Irman bisa menerangkan bagaimana pemotongan dari persentase besaran daripada yang terima dana DD inilah yang akan diberikan bantuan kepada masyarakat seperti itu. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Ikhlas kemarin itu, bahwa ada dana sekitar 8,3 miliar. Jadi Pak, saya bingung juga kemarin itu karena maklum saya baru di situ ya kan. Jadi menyangkut dengan dana desa ini tidak ada melalui kita Pak. Jadi cara penyaluran daripada dana desa ini itu melalui data dari Nagari, kemudian kita di BPKD itu meneruskan ke DJP. Jadi ada aplikasi namanya OMSPAM di BPKD, kemudian diteruskan oleh operator melalui DJP, kemudian dari DJP disalurkan ke KPKN, ya, ke KPKN, kemudian masuk ke kas Nagari atau RKD. Maksudnya bukan itu, saya potong dulu Pak, ini Pak. Ya. Maksud saya itu ADN kan dipotong 10%. Ya. ADN 10% itu kan untuk penanganan BLT katanya kemarin itu, Ya, untuk ya. BLT untuk kabupaten. Ya. Nah sampai sekarang udah dipotong 10%, tapi BLT dari kabupaten belum juga cair. Itu gimana? Kan gitu yang saya pertanyakan. Lagi lupa masalah ADR ya. Jadi nanti masalah yang menyangkut dengan DDM kan Pak Irman bisa terangkan. Jadi gini Pak, yang kita anggarkan, makanya tadi itu yang dana DD ya, yang kita anggarkan di Kabupaten Padang Pariaman Pak, sebelum terjadinya pandemi COVID, itu ada BTT kita di rekening sebanyak 2,5 miliar, ya, 2,5 miliar. Kemudian setelah terjadi COVID, itu dari perintah dari pusat itu untuk menyediakan dana untuk refocusing. Jadi Pak, untuk pertamanya refocusing dari kegiatan OPD ini itu ada yang dirasionalisasikan bukan dari dana DD Pak, yang ada di rekening BTT yang ada di BPKD ya, bukan dari dana ADN Pak, bukan dari dana ADN. Kalau masalah ADN nanti mungkin Pak Herman bisa menjelaskan, tapi yang jelas yang ada anggaran untuk bantuan COVID di BPKD itu dananya terletak di BTT. Jadi awalnya 2,5 miliar, kemudian ada instruksi dari pusat untuk merefocusing kegiatan, itu ada tambahan sebesar 5.486.265. Kemudian ada kekurangan lagi, tambahan BTT ini direfocusing juga sebanyak 10 miliar. Maka total keseluruhan yang ada dana di BTT Kabupaten Padang Pariaman itu lebih kurang 17.986.265.536 rupiah.
itu Pak yang ada dana kita yang kita kelola di BPKD. Kalau masalah ADN kami tidak tahu masalah itu, nanti mungkin Pak Herman bisa jelaskan. Kemudian dari 17,9 lebih kurang dana BTT yang terletak di BPKD itu kita sudah salurkan Pak. Yang pertama untuk COVID, Dinas Kesehatan disalurkan tanggal 24 bulan 3 2020 sebanyak 805.850.000 rupiah. Kemudian yang kedua, penanganan COVID untuk Dinas Sosial tanggal 14 bulan April 2020 sebanyak 5.013.971.360 rupiah yang digunakan untuk 5.000 KK ya. Masalah 22.016 yang awalnya. 22.000 ya. Beras. Yang sebanyak 5 miliar itu ya. Nah, yaitu masalah penyaluran di lapangan kami tidak tahu. Terus selanjutnya kita salurkan ke BPBD sebanyak 1.131.510.000 rupiah. Kemudian ada lagi tambahan untuk biaya COVID Dinas Kesehatan tanggal 13 bulan 5 2020 itu sebanyak 990.910.910.000 rupiah. Jadi dari dana yang tersedia di BTT untuk penanganan COVID saat ini, dari 17,9 miliar itu masih ada sisa 6.500.000.000 lebih, 6.538.628.176 rupiah. Termasuk di dalam ini sekarang apa yang disampaikan oleh Pak Mardi itu sudah masuk untuk penambahan dana lebih kurang 3,2 untuk tahap 2. Jadi sudah kita salurkan tahap pertama. Sekarang untuk bulan yang kedua sudah masuk ke BPKD, cuman tentu prosesnya diverifikasi dulu SPJ. Jadi dalam 2 hari 3 hari ke depan yang untuk tahap 2 permintaan dari Dinas Sosial itu sudah bisa dapat realisasikan. Jadi terkait dengan hal yang lain kami kurang paham seperti apa yang dikatakan ada 8,3 miliar kepotongan dari dana ADN ini. Kami tidak bisa menyampaikan hal ini. Mungkin nanti Pak Herman bisa menjelaskan atau bagaimana. Mungkin itu saja dari kami dari BPKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita lanjut ke Pak Herman, silakan Pak. Tentang dana desa ya. ADN. Yang potong 10%. Jadi gini Pak, sebelum lebih lanjut kan gini, biar saya jelaskan. Kita mengestimasi dan pemberitaan itu ada 8,3 miliar. Estimasi itu datangnya perhitungan kita dipotong 10%. Dana ADN itu kan dipotong 10%. Dana ADN itu kan anggarannya relatif itu ya, bervariasi gitu Pak ya. Jadi kita ambil rata-rata 800 juta sekian kan gitu. ADN dari kabupaten itu sebenarnya ADD ya. Ya, ADD ya kan gitu. ADD itu kan dipotong 10% oleh kabupaten. Dipotong 10% itu kegunaannya buat apa kan itu seperti itu. Dan di mana letak uang itu? Dan untuk apa peruntukannya? Transparansinya minta transparansi. Iya, 10% itu ADD itu. Makanya kalau kita estimasi 8,3 M, kalau seandainya ADD itu kan kebanyakan 800 sekian ke atas. Jadi kita ratakan dapatlah 8,3 miliar dari 103 nagari. Perhitungan Pak Ikhlas tuh ya. Itu estimasi, karena informasi kita nggak tahu Bu. Ya, Berapa kita tunggu dipotong ya, Pak kita nggak Ikhlas, tahu. ya. Kita tunggu dulu. Kita tunggu jawabannya dari narasumber. Sabar ya Pak Ikhlas, sabar. Tarik nafas dulu. Ya, narasumber akan Boleh kopi dulu ya. Boleh sambil minum. kopi nggak ada. Kopi nggak ada. Baik, kita lanjut dari DPRD. Ini berkaitan dengan BLT dana desa. Pertama, setelah COVID ini berimbas kepada Pariaman, kita menerima Permendes 6 2020 tentang tanggap COVID. Di situ dijelaskan mulai dari tanggap COVID untuk biaya-biaya semprot ya di lapangan atau di nagari, kemudian pelaksanaan kegiatan fisik, yang ketiga baru masalah BLT. Kemudian
secara pentahapan. Secara umum dana desa itu dari awal atau DD dan dari APBN itu dibagi 3 tahap, 40, 40, 20%. Tapi setelah Permendes 6 2020 turun tanggal COVID, maka pencairan 40 itu dibagi 3, 15, 15, 10%. Untuk Padang Priaman yang tercepat bisa memperoleh 40% itu ada 46 nagari. Lanjutnya dilaksanakan kegiatan infrastruktur atau kegiatan fisik yang diperoleh dari DD tahap 1 yang 40%. Kedua, 57 negara yang terlambat langsung diajukan tahap 1 itu langsung 40% tadi dipecah menjadi 3, 15, 15, 10%. Berikut untuk 46 negara yang pertama itu tahap 2 dicairkan juga dengan penyaluran dibagi 3, 15, 15, 10%. Itu yang diatur. Setelah itu kedua PMK 35. PMK 35 ini berkaitan dengan COVID juga, refocusing lah dari pusat karena DD dari APBN, sehingga dari 97 miliar kita Padang Priaman langsung dipatok dari pusat pagunya menjadi 96 sekian persen miliar, jadi kurang 1,12 miliar adalah langsung dikirim pagu oleh PMK 35 ini, sehingga kita dalam posisi 96 sekian miliar dari PMK. Kemudian lagi PMK 40 di situ baru keluar rumus tentang alokasi dana desa untuk BLT COVID-19. Pertama, kami jelaskan bagi negara yang menerima di bawah 800 juta itu mengalokasikan 25% untuk BLT. Ya Pak ya? Kemudian 30 bagi yang peroleh di atas 800 sampai 1,2. Kemudian di atas 1,2 30%. Jadi sudah kami tidak lanjuti dengan instruksi Bupati dekat dengan rumus dan sesuai dengan Perdes itu dibayar non tunai. Setelah itu lagi PMK 50 ini menegaskan untuk pembayaran 3 bulan pertama 600.000 per bulan selama 3 bulan terhitung April sampai Juni. Poin 2-nya ditegaskan juga tambah lagi 3 kali 300.000 untuk Juli, Agustus, September. Ini kita belum kondisikan. Menurut informasi provinsi dan Kemendes, kita menunggu revisi Permendes 6 2014. Dia ada bertambah 300 lihat, kita tunggu aturan main. Dan sekarang kita hanya main di 3 kali 600. Posisi sekarang yang telah realisasikan negari, saya bilang 4 negari. Insyaallah hari ini 39 tuntas, sore nanti akan kita laporkan secara umum. Artinya Padang Priaman sudah salur DD untuk 103 negari. DD ya Pak ya? Ya. BLT DD ya? BLT DD ya? BLT DD. Yang 30% sampai 25% itu ya? Iya ya. Nah, Tuntas. negari yang punya kerja. Yang saya pertanyakan itu untuk BLT kabupaten. Sampai sekarang kenapa belum cair? Padahal uang ADD sudah dipotong 10%. Katanya itu buat penanggulangan BLT. Nah, kemana uang itu Pak? Oke. Untuk ADN memang bergeser dari 81 miliar di Kelangkai, nanti kita fikirkan dengan BKD menjadi 73 miliar sekian. Penurunan ini kalau kita kaji secara umum, alokasi ADN itu minimal 10% dari DD yang kita terima. Jadi bergeser angkanya dari 81 miliar menjadi 73. Nanti fitnya BKD atau CFI Kasubag yang menangani lebih pas. Itu yang kita tangani saat ini. Jadi DD posisinya 90 sekian miliar 2020 dan ADN-nya atau ADD dari APBD dari fase 1 bergeser menjadi 73 miliar. Dikeluarkan nanti kita fitkan karena ada masalah, dan itu menurut ketentuan ada mulai dana desa diturunkan ini 10% minimal dari APBD atau dana sharing ya
dari DD yang kita terima. Itu yang kita keluar sekarang. Saya kira sementara demikian. Jadi anggarannya belum dicairkan. Yang mana? Anggaran yang dari ADD. Iya, ADD. ADD atau DN itu sudah diundangkan. Di ADD itu kan porsinya adalah pertama untuk insentif atau gaji mulai dari negari, perangkat, bamus, ya, staf. Nah, staf kan adalah perangkat, ada juga posisinya. Kemudian operasional lainnya. Ya, itu termasuk dengan PKK Nagari, Karang Taruna, ya. Kemudian lagi lembaga LPM itu sudah dikondisikan sesuai Siskudes. Kalau kita di Pemda itu ada Simda, ini adalah milik dari BPKP. Sedangkan untuk DD, ini adalah kita bermain dengan realisasi dari dana DC, kita laporkan melalui negari ke BPKD. BPKD dengan aplikasi Omspam itu mengirim laporan ke KPPN. Dia ada dua aplikasi yang main. Kalau Siskudes atau Simda di daerah itu milik BPKP, sementara Omspam adalah jalur untuk dana DD. Masuk laporan ke BPKD, dari negari laporkan dan akan cair tahap berikutnya. Itu mekanismenya. Sekarang sementara demikian. Ya, rasanya sudah cukup jelas ya. Cukup jelas ya. Siapa lagi untuk sesi kedua aja kita masuk lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari media patroli para perwakilan Sumbar. Yang mau saya tanyakan tentang ke Kemensos, Pak. Masalah data TKS itu, Pak. Masalah data TKS, kebetulan saya sendiri warga masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang terdampak sampai saat ini belum menerima sama sekali, Pak. Saya di Kanagaran Tapaki, Ulatan Tapaki, Pak. Yang diinstruksikan oleh wali korongnya katanya dipilih-pilih. Tidak transparansinya, Pak, untuk penerima bantuan COVID ini. Dipilih-pilih itu bunyi katanya dari wali korongnya. Dan itu, Pak, ada kesepakatan antara Kemensos data TKS yang ada dengan Nagari. Apabila ada kesalahan atau penyelewengan kewenangan gitu, Pak. Apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kemensos, Pak? Itu aja, Pak. Mungkin sebenarnya kita bisa dengar juga ya, mungkin supaya tidak ada pernyataan. Supaya tidak ada pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afridon. Saya sangat tertarik dengan tema ini, tugas COVID ini kan. Saya secara umum ini kan, Pak Herman. Saya bertanya sama Pak Men, para putih ini kan. Kita jujur gitu kan, di Kabupaten Padang Pariaman gitu di awalnya gitu Bupati sendiri punya statement begini, kita akan posko COVID kita jaga 24 jam gitu kan, dari beberapa titik, dari Bukit Tinggi, dari Agam, dari Kota Padang, dari Tiram ini. Nah, dalam masa PSBB sendiri itu kan tidak berjalan dengan semestinya. Saya pernah konfirmasi dengan Bapak Kelaksa, Bapak Budi gitu kan. Itu ada anggaran 140 juta untuk dana posko COVID. Itu bagaimana prosesnya itu, Pak? Saat sekarang belum cair lagi itu. Yang kedua saya bertanya sama Pak Mardi itu, karena beliau tahu secara teknis itu kan. Ini serius nih, Pak. Di tahun 2020 ini, apakah itu data-data yang untuk penerima PKH itu, apakah data tahun 2020 atau data tahun 2000 sebelumnya? Ini saya investigasi ke lapangan gitu kan. Ada beberapa orang yang betul-betul menerima, tetapi dia nggak terima gitu. Ini satu hal pertanyaan saya. Apakah data itu tahun 2020 atau data itu tahun 2000 sebelumnya? 2019 atau 2018? Kira jujur itu. Ini konflik di masyarakat gitu kan. Jujur di beberapa hal itu Kabupaten Padang Pariaman pertama
menyalurkan dana COVID untuk tol Kampar pertama. Ini serius. Kita sekarang ini bermain serang dunia atau di mana gitu? Kenyataan di lapangan ribut gitu. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Tapi kalau saya tangkap tadi Pak Mati itu penerima bantuan ini mencapai 50-60% dari nagari ya, masing-masing nagari. Jadi intinya memang nggak 100% ya, memang nggak 100% gitu. Mungkin kita bisa ambil kesimpulan dan tidak berulang-ulang pertanyaannya. Silakan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mungkin yang ditanya teman-teman, saya cuma menambah sedikit soal penerima bantuan dana desa. Mungkin dinas desa apa pernah menyuruh nagari memajang para penerima? Ini kan macam bantuannya beragam Pak, dari Kemensos, dari provinsi, dari dana nagari, dari APBD. Tapi daftar nama mereka tidak pernah ada di nagari. Untuk Padang Pariaman aja, yang lain ada Pak. Jadi ini kan bisa, kita kalau ketahuan bentrok, nampak sama masyarakat, belum tentu masyarakat mau lapor loh. Belum tentu masyarakat mau lapor. Ini masalah di nagari kan. Jadi setidaknya ini bentuk pengawasan kita di pemerintah desa. Pernah nggak didorong nagari untuk memajang nama penerima secara transparan? Soalnya ada yang sudah terima PKH, nyatanya masih terima BLT. Ini penemuan kasus ada seperti ini. Ini bukan kesalahan di dinas, kesalahan di nagari. Ya kita tidak bisa pungkiri, mungkin nama wali nagari bansai patut menerima itu, kita tidak bisa pungkiri, tapi transparan. Jangan sampai masih ada warga yang tidak makan, nyatanya wali nagari, wali korong lebih mendahulukan kekeluargaan. Kan ini makanya transparansi kita butuh. Dan saya rasa ini belum terlambat Pak. Kalau kita memajang data penerima BLT provinsi, penerima BLT dari kabupaten atau dari nagari. Mungkin itu harapan yang kita butuhkan saat ini, dan ini bisa untuk mengatasi terjadinya penggandaan. Jadi jangan beko orang di bawah yang salah, awak gilo jumpa perse Pak Kadis tadi kan. Sementara pangka balai di bawah di nagari sama orang. Transparansi daftarnya. Itu bingung Pak Kadis menjalin. Itu sebenarnya, jadi Apa langkah-langkah dari itu sebenarnya yang kebutuhan dari Pak Kadis desanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, saya juga menjawab mengenai jadi artinya dapat tadi kan data depek artinya kan Ya, yang data betul. depek. Betul. Bisa Iya. tigo nyerepek. Iya. PKH. Iya. Jadi Orang serang. iya. Jadi sesuai dengan apa Pak Maki tadi, kami menyerahkan ke Korong. Itu kan hak untuk Korong. Korong yang lebih tahu masyarakatnya, yang menerima PKH, dimasukkan ke BLT, itu Korong lebih tahu masyarakatnya. Yang kami dinas sosial mungkin secara tidak bisa tahu itu secara faktual kan. Jadi kami cuma bisa mengarahkan kepada Pak Wali Korong. Masalah aja Pak Wali, tolong Pak Wali jujur, ikut itu diaudit nanti di BPK pusat, badapir itu kabel tangan gitu. Nah, jadi itulah ambo wati-wati kecil Pak Wali Nagari, Pak Wali Korong, bahkan surat dari Bapak dari kami melalui Pak Seda, syarat-syarat penerima ada 5 itu bahwa dia pertama yang tidak boleh PNS, TNI Polri, BUMN, BUMD, terus perangkat negari, atau bulan kayu. Nah itu penerima PKH dan sembako itu pantang mana? Kalau sembako itu apa sebab tadi yang PKH menerima itu pantang Kemensos mana? Itu tolong hati-hati Pak Wali. Surat Alado, serolisan Allah, inspektorat pun kami minta pendampingan inspektorat turun ke lapangan, minta pendampingan inspektorat. Itulah untuk manu ke masyarakat. Tapi aduh jiwa cie Menyuruh untuk membuat daftar list. Transparansi Itu surat kami serahkan, kami agian ke Wali Nagari, surat camat dan Wali Nagari. Itu surat, berupa surat yang tidak boleh menerima BLT. Iya, maksudnya
Bukan data orang yang menerima. Harus Itu yang ada suaranya. Ya. Ditambah kalau untuk provinsi itu kami provinsi pakai tempel mati. Dia dimungkinkan itu nagari. Misalnya jelas ada yang dari nagari, ada yang dari APBD, ada yang dari provinsi. Itu langsung Ada situ. Jadi kami Allah membuat dari provinsi buat stiker, dari PBD kami buat stiker. Bukan stiker tujuannya Pak. Daftar penerima itu ada. Iya baik Pak. Saya Kinjai menerima Tenang aja dulu, Pak. dana dari APBD. Iya Pak. Pasti itu pasti ada. Pasti. Nanti mungkin kita akan terima usulnya Apa ya. dari Nanti kita jumlah orang yang di KK tidak diutamakan Pak? Rata-rata orang di masyarakat Orang kena COVID kena COVID dampak semua Pak. Seharusnya Pak. Berapa banyak anggota keluarga yang diutamakan Pak? Bukan cuma satu anak kelihatan dia biasa aja, nggak ada COVID pun dia memang seperti itu kehidupan dia. Tapi dia dapat malah diutamakan gitu. Sedangkan yang berdampaknya yang tidak diutamakan Pak. Salah contohnya saya Pak. Kita aja minta iklan susah sekarang Pak, nggak dapat. Kita yang berdampak nih Pak. Kita hanya memberitakan garda depan. Tapi malah kita yang dilangkahi. Bapak ada ditemui oleh orang. Udah saya temui, pilih-pilih. Oh, gitu. Itu dari Kemensos, pilih-pilih Pak. Ya, Apa enggak nanti harus ke Bangpol untuk ini bisa ricuh gitu loh. Ini memacu kericuhan. Mungkin Bapak bisa dengar dulu tadi keterangan Pak ya. Mungkin perlu diulang tadi bahwa memang kita 100% nggak mungkin dapat gitu kan ya. Tadi kan ada di setiap nagari 50 sampai 60% yang dapat. Jadi kalau semua protes ada nggak mungkin 100%. Dana itu kan ada 4. Ada 4. Dananya ada ya. Karena dana itu Nila tahu Pak Bin. berapa jumlah penduduk? Pak Bin tunggu dulu Pak Bin. Menurut Nila memang dia cara paling bagus memang transparansi data itu. Tapi tentu kita melalui prosedurnya. Silakan Pak. Iya, silakan Pak. Baik, kami lanjutkan izin Pak Kadis. Tadi pertanyaan pertama dari Pak Ridwan. Pak Ridwan Cekuat. Yang pertama Pak Rudi tadi. Menarik tadi Pak bahwa Bapak menyatakan diri masuk data DTKS. Bapak sendiri atau keluarga atau gimana? Tadi saya memahami bahwa masuk data DTKS tapi belum menerima. Bukan gitu, bukan yang dari Pak Rudi. Saya nggak ada menerima sama sekali Pak. Enggak, Bapak tadi masuk data DTKS itu enggak? Nggak tahu, saya nggak pasti Pak. Nggak tahu, nggak ada pemberitahuan. Nggak pernah tahu saya. Enggak, saya memahami tahu pertanyaannya tadi bahwa Bapak masuk data DTKS tapi belum menerima. Itu tadi kan? Nggak ada Pak, nggak menerima. Berarti saya mencatat pertanyaannya agak keliru gitu ya. Baik Pak. Memang seperti kami sampaikan tadi dari 120.000 KK itu yang terbantu itu dengan program reguler Kemensos sembako dan PKH itu 71.000. Ada masyarakat kita yang belum masuk, yang tidak diberikan bantuan. Nah, seperti kami gambarkan tadi dari pola pendataan, memang kita berharap bahwa dari 71.000 itu, dari 120, 71.000 itu adalah mereka-mereka yang terdepan kemiskinannya dan terdepan terdampak COVID-nya untuk diberikan bantuan. Nah, kita sudah mengikat bahwa di nagari tersebut seperti kami gambarkan tadi terjadi musyawarah nagari kan gitu kan. Kalau kata Bapak tadi terjadi penyajian data mungkin dari segi perwakilan. Bamus itu kan perwakilan Pak ya. Itu sudah dimulai harapan kita seperti itu. Dan itulah yang tersampaikan ke kami di Dinas Sosial. Bukti tersampaikan adanya musyawarah nagari, berita acara musyawarah nagari yang ditandatangani oleh wali nagari dan wali ketua Bamusnya. Jadi segi transparansinya kan itu yang kita inginkan. Nah, kondisi lapangan kami mengakui Pak bahwa laporan-laporan dari nagari ada data ini yang ganda. Padahal kalau dari surat Pak, 3 kali surat turun itu benar yang kita wanti-wanti. Jangan ganda, itu kan. Malahan bukan saja jangan ganda, tetapi jangan
ganda dengan PKH atau semua, jangan ganda antara provinsi dengan Kemensos, kabupaten dengan Kemensos. Nah, itu kami akui Pak, bahwa itu terjadi di Nagari. Nah, kalau kita berkomitmen dengan surat Pak, tentu kami di Dinas Sosial artinya sudah menyurati ini jangan ganda. Dalam kenyataannya terjadi ganda, maka kita di Dinas Sosial Pak menyikapi bukan saja sebatas tahap pendataan untuk ganda tersebut, malah sampai tahap pencairan. Bunyinya apa? Kita buat surat resmi ke Nagari bahwa kalau ditemukan ganda seperti kata Bapak tadi, si A sudah menerima sebagai PKH, dia menerima pula dari provinsi. Maka untuk pencairan di provinsi atau di Kemensos yang dilaksanakan oleh POS itu ditahan oleh Nagari dengan menyurati POS itu sendiri. Itu yang dilaksanakan. Nah, perubahan data kita laksanakan Pak, bahwa mereka itu dinyatakan ganda, kemudian pencairannya ditahan, diajukan perubahan datanya ke provinsi dan lain-lainnya. Itu yang kita laksanakan. Nah, kalau memang ada juga Pak, kami memang di Dinsos itu sangat menerima masukan. Kami malahan dari masyarakat yang menyampaikan data, kami minta mana orangnya yang ganda, tolong sampaikan ke kami, karena kami memang terbatas Pak. Untuk keluar dari kantor aja sekarang kadang-kadang memerlukan bukan COVID-nya, waktu gitu Pak. Untuk saat ini sebenarnya saya sedang bekerja sampai jam 4 nanti itu menyajikan data, perubahan data untuk POS untuk sampai jam 4 ini nih apanya, supaya kan keinginan untuk percepatan kabupaten gitu kan Pak ya. Nah, jadi cuma persoalannya yang kami dapatkan Pak, kadang-kadang setelah kami minta data itu bukan kami menyatakan itu berita kadang yang tersampaikan, tapi dalam kenyataannya nama itu tidak disampaikan kepada kita. Kami prosedurnya gini Pak, kalau memang iya ganda, mengingatkan Nagari untuk tidak disalurkan pencairannya, di stop pencairan oleh POS. Kita sudah melakukan pembicaraan juga dengan POS. Kalau memang ada surat dari Nagari, itu akan ditahan pencairan. Nah, jadi mungkin dari segi data yang Bapak lihat itu iya ganda, tapi coba uji dari segi pencairan. Benar nggak tercairkan orang yang ganda tersebut? Kalaupun iya ada seperti itu Pak, kita akan menindaklanjuti. Kita meminta inspektorat, malah kita kejaksaan ya Pak Le, kejaksaan untuk pendampingan. Dan inspektorat itu care dengan kita untuk persoalan bantuan COVID ini, di lapangan dia juga bekerja Pak. Jadi kalau ngomong iya itu, sampaikan datanya ke kita, dan kita juga berbuat untuk Nagari, menegaskan ke Nagari agar ini tidak dicairkan. Dan kalau seandainya ini dilaksanakan juga Nagari, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Alek lagi, kita sudah mengingatkan, tentu dia bertanggung jawab lagi. Nah, cuma ini yang kami alami Pak, yang kami alami sampai jam 3 malam saya menunggu data ganda itu, kalau ini bukan keluhan jadi Pak, itu kami luangkan waktu sampai kalau belum pasal itu sampai sahur di kantor. Memang kami laksanakan seperti itu, menerima data dari Nagari Pak untuk diajukan perubahan, karena baik itu Kemensos, provinsi itu kadang kan enak aja Pak, bahwa data harus tersampaikan sore hari ini, pagi besok misalnya gitu kan. Nah, itu kan bekerja dengan waktu Pak. Nah, cuma yang banyak kami alami, mohon maaf kalau memang seperti kata Bapak tadi, tapi kalau tidak, bahwa ada si A tidak terbantu, tentu ini kewenangan Nagari Pak, bahwa bantuan itu di Nagari memang tidak bisa 100%, tidak terakomodasi 120 KK, tapi ada 71.000 KK. Nah, itu kondisinya. Kemudian juga disampaikan tadi, nah dalam kaitan penampilan data Pak, kita memang berkeinginan sebenarnya data itu ditampilkan. Kita sudah mulai ada ada stiker yang terpasang di rumah-rumah itu kan. Nah, cuma untuk tertampil di Nagari itu kan data yang final harusnya Pak. Nah, sementara sampai hari ini pun Pak masih ada Nagari itu, saya sudah store nih ke POS datanya, masih ada yang menemukan ini data ganda. Nah, itu kita sikapi Pak. Saya buka diri
dengan diskusi dengan inspektorat, kalau tidak dibuka diri datanya bermasalah. Jadi makan buah semelaka mulu kami kalau efeknya apa? Efeknya yang terjadi itu keterlambatan pencairan. Itu yang terjadi, Pak. Nah, jadi antara apa ya Pak, antara telur dengan ayam atau gimana ya? Buah semelaka mah tidak dimakan induk, mati dimakan ayam. Kan gitu kan? Diselesaikan data yang bermasalah, pencairan terlambat. Nah, itu kan? Tidak diselesaikan, data bermasalah. Nah, jadi itu memang keluhan kami ya. Tapi ini keluhan tentu kami selesaikan, Pak. Jadi kami buka diri Pak dalam rangka transparansi, bukan saja penyajian, Pak. Dari awal kita sudah menyiapkan transparansi seperti itu, walaupun itu perwakilan. Karena kalau rapat di bawah satu nagari tentu tidak mungkin. Jadi ada perwakilan Bamus kami berhak hadir. Malahan kami ditelepon oleh anggota dewan, Pak. Bagaimana proses pendataan tersebut? Kami jelaskan, malahan kami meminta bapak-bapak yang di anggota dewan untuk ikut hadir. Tapi penyampaian saya memang bisa nggak tertulis waktu itu, Pak. Karena yang disebut pemuka masyarakat itu bisa saja anggota dewan, bisa juga bapak ibu selaku wartawan, gitu kan? Dan yang diundang oleh nagari, kan itu pada prinsipnya. Kemudian, ya ini tidak dipajang mungkin Pak Alek, kita sudah kalau finalisasi data ini sudah oke, kita akan menyurati nagari lagi untuk bisa dipajang lebih detailnya. Tapi mohon ini Pak, mungkin kajiannya tentu di antara mereka-mereka yang keluarga kita yang tidak terbantu, tentu perlu kita berikan pencerahan juga, Pak, sosialisasi juga bahwa kita di Padang Preman tidak seperti Kota Preman. Kota Preman mungkin pegawai aja yang tidak dibantu. Tapi kalau kita memang kemampuan keuangan dari pusat, provinsi, dan kabupaten seperti itu, yang terbantu itu adalah sekitar 50-60%. Nah, kemudian ada pertanyaan yang lain. Ada dari data PKH, apa data ini 2000 atau sebelumnya, gitu kan? Ini memang mungkin runut juga ke pertanyaan-pertanyaan lain terkait data. Jadi kami sampaikan, Pak. Kami dengan Pak Alek ini kan sudah di akhir tahun juga di Dinsos, masuk di Dinsos. Jadi persoalan data memang ini mungkin persoalan nasional juga, Pak. Terhadap data COVID ini yang ganda selanda ini bukan di Kabupaten Padang Preman saja, terjadi juga di nasional, gitu kan? Nah, malahan di Kota Preman tuh pernah jadi dapat informasi kita yang PNS terbayarkan, gitu kan? Nah, dalam hal ini, Pak, persoalan data PKH, kita seperti kami gambarkan tadi bahwa data kemiskinan kita itu ada tertuang di dalam SIKMJ. Namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, data itu memang terbentuk, gitu kan? Kalau data sembako itu contohnya itu terbentuk dari data Raskin dulu, beras miskin dulu. Sudah tuh berubah jadi Rastra, berubah lagi jadi BPNT, kemudian Pak Jokowi kampanye tentang sembako, berubah lagi menama jadi program sembako. Nah, itu perkembangannya, Pak. Jadi kalau disebut data 2020, iya, tapi data itu sudah ada sebelumnya. Nah, persoalan perubahan data kalau seandainya ada 1-2 barangkali, Pak ya, 1-2 yang bias atau yang kaya masuk atau kejadiannya gini, Pak. Kami meminta data tahap ketiga itu, kami ingat waktu itu sekitar tanggal 25 April, Pak. Di awal Mei, data yang di luar data DTKS ya, Pak. Di awal Mei sudah ada yang melapor ke kami, Pak, bahwa si A ini meninggal, si B ini sudah merantau. Ada tuh segitu, Pak. Jadi pergerakan data itu dengan kondisi kita manusia barangkali itu memang seperti itu, Pak. Bergerak terus gitu kan. Nah, bergerak terus ini cuma persoalan keluhan di kami mungkin yang terjadi. Mungkin yang ditemukan tuh ada 1, ada 2, terus ada beberapa gitu kan. Nah, ini kadang-kadang dikonklusi terhadap data keseluruhan, Pak. Contoh yang kami sampaikan sekarang ini, kita data itu kalau BST itu sekarang 50.000, 49.000 sekian gitu. Kita katakan 50.000. Ditemukan 3, ditemukan 5, atau satu nagari lah, taruh nagari Kasang itu, Pak, 1.500. Berapa kemungkinan data yang berapa? Ibarat orang penelitian barangkali, Pak, ada 5%-nya, ada 2,5%-nya, sampelnya yang bias barangkali gitu kan. Nah, tapi kita memang berkomitmen, Pak.
komitmen kita itu bukan saja pada saat pendataan, kita buka diri di saat pencairan. Itu pula yang dilaksanakan oleh wali nagari. Nah, cuma wali nagari ini sudah buka diri seperti itu, gitu Pak ya. Perubahan data dan segala macam, dia tetap dicecar, dan Pak Irman barangkali banyak menerima kaduan-kaduan Pak Irman, terutama wali korong. Kadang kedua kalau Pauli gini ke wali korong apa enggak berani kadang-kadang. Itu yang kami temukan Pak. Nah, jadi mungkin barangkali dengan kami sangat terima kasih lagi sekali dengan Humas seperti dinyatakan tadi. Selama ini kita memang support data ke Humas ya Pak ya, bahwa bantuan itu diberikan bukan saja BSD saja, sebenarnya kita support data. Ada kegiatan LK3 Bu yang kayaknya masuk LK3 ya Bu dengan Ibu Bupati kali. Nah, itu masuk memberikan bantuan. Ada upaya kita kalau seandainya mungkin pemberian sembako dan segala macam. Cuma selama ini mungkin rilis melalui konferensi pers ini baru kali ini, dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih, sehingga apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat dapat kita luruskan, bahwa kalau seandainya memang tidak benar seperti itu kita nyatakan tidak benar. Kalau ia benar seperti itu dapat kita perbaiki, dan kita punya kewenangan untuk memperbaiki. Kita di Dinsos memang membuka diri itu Pak. Jadi kami katakan lagi, sampai hari ini sampai subuh kita juga menunggu perubahan data Pak. Nah, itu sampainya. Jadi mungkin itu Pak. Jadi persoalan bias data kemungkinan kami akui itu ada, tapi kita selalu berupaya untuk mengapakannya. Mungkin bisa kalau seandainya ditemukan di lapangan Pak, dalam artian ada data-data PKH yang terbantu dan segala macam, kita sampaikan ke Nagari untuk ditahan pencairannya. Iya. Okay. Mungkin sudah jelas Pak ya. Kalau saya lihat mungkin sudah jelas sekali. Jumlah kakak di Panangkareman berapa? Kalau data dari Capil, saya ujungnya 120.254, kalau ujungnya ini agak kena data tadi 120.254. Itu Pak. Kalau intinya saya memang lihat kayaknya nanti kita sampai ke ya. nilai nanti Iya. ya berapa ini. Sudah jelas, karena memang intinya kita diminta bantuan untuk memberi pengertian bahwa memang tidak semua dapat intinya mungkin ya. Ya, silakan Pak, ada Ya, ada dari instruksi Presiden Bu, yang diangkat dari berita sebuah yang media 140 juta media dari nasional bahwa Pak Jokowi menginstruksikan untuk Kemensos, Dinsos di bawah jajarannya mensisir bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan bansos. Kok simpang siur jadinya Pak beritanya, yang yakinnya nggak dapat dan Presiden malah menyuruh dapat mensisir semuanya gitu. Mana yang harus kita dengar? Kita lapor nggak pernah ada Bang, nggak bakal pernah ditanggapi. Kita lapor aja dulu. Udah, laporan udah masuk. Ya kita gini Pak, kita sebenarnya kalau mengikuti kakak kita 120 berarti kan 50.000 lagi perlu kita bantu. Taruhlah misalnya pegawai negeri sekarang 10.000, tinggal 40.000 lagi kita bantu. Tapi ini tentu menunggu dari Damen ini. Artinya kalau dana ini kita cukup beda mana. Nah kemudian Pak, dalam kaitan penyampaian video dari pimpinan kita, apakah itu Presiden, kami menyimak ya Pak ya. Kayak kemarin itu waktu tanggal 19 hari Minggu, itu malamnya kan video disampaikan oleh Wakil Gubernur bahwa pemberian bantuan dilaksanakan di saat kita mau masuk PSBB waktu itu, 1 hari sebelum masuk PSBB, video beredar dari Wakil Gubernur kita, dan di sana memang menyatakan bahwa diberikan bantuan 600.000. Tapi saya menyimak waktu itu sampai 5 kali beberapa kali melihatnya, tidak ada tersampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur kita untuk dibantu semua. Itu kan? Dibantu 600.000 ya, kemudian bla bla blanya. Tapi nah, cuma di tengah masyarakat Pak itu dinyatakan dibantu semua. Perbincangan apa. Nah, sehingganya beberapa yang datang ke Kemensos, ayo kita lihat bersama-sama. Ini video apa? Aja yang kami laksanakan Pak. Jadi kadang-kadang memang seperti itu masyarakat kita, apakah dinyatakan kadang-kadang gitu kan. Nah, jadi setelah kita lihat itu kita bekerja berdasarkan fakta gitu ya, berdasarkan fakta. Jadi padahal sebenarnya tidak seperti itu yang dimaksud oleh pimpinan kita. Mungkin itu Pak. Saya dengan Pak Mem belum jawab lagi Pak masalah post COVID Pak, yang dananya katanya 140
juta gitu kan penjagaan COVID selama PSBB. Ya, terima kasih Pak Bridon. Ya, siapa? Jadi pertanyaan tadi menyangkut dengan posko COVID Ya. Di BPBD ya. Dalam masa PSBB katanya ada anggarannya 142 juta ya, yang belum terrealisasi. Jadi dapat kami jelaskan bahwa dana untuk penanganan COVID ini untuk BPBD itu sistemnya kemarin itu adalah melalui TU namanya. Melalui TU ini mengajukan RAB yang sudah disahkan oleh Pak Bupati, diajukan ke BPKD, kemudian melalui administrasi dan sebagainya melengkapinya sudah kita salurkan Pak. Sudah kita salurkan sebesar 1,1 miliar lebih, 1,131 juta. Di dalamnya itu berdasarkan informasi dari Kasubitnya, ini ada Bu Evi, sudah ada di dalamnya itu mengenai penyiapan posko. Jadi biaya untuk posko sudah ada di dalamnya. Sampai sekarang pun sudah, kalau TU itu kan pertanggungjawabannya 1 bulan. Jadi sampai sekarang pun yang BPBD belum menyampaikan juga ke kita pertanggungjawabannya. Jadi kalau memang belum terrealisasi, untuk tahap berikutnya tidak ada lagi pengajuan dari BPBD. Jadi itu dana yang kita kucurkan ke BPBD, tinggal pertanggungjawabannya lagi. Di dalamnya sudah terangkum semua, apakah itu dana operasional untuk di posko, kemudian pembuatan posko dan sebagainya, makan minum dan sebagainya gitu. Ya Bu Pi, seperti itu. Jadi itu mungkin jawaban kami Pak Bridon. Jadi untuk lebih jelasnya hal ini mungkin secara teknis dikonfirmasi saja ke BPBD seperti itu. Jadi dari kita sudah kita salurkan, namun untuk teknis bagaimana pelaksanaan di lapangan kita tidak tahu gitu. Jadi bagusnya Pak Bridon langsung saja ke BPBD mungkin yang lebih tepat gitu. Itu saja mungkin dari kami PKD. Ya, mudah-mudahan ada jawaban, tapi di telepon nggak akan angkat Pak, soalnya Pak. Itu Langsung ke sana aja mungkin Pak. Ya, mungkin sudah cukup Pak ya. Rasa-rasanya udah sangat jelas saya lihat. Gimana Pak Bin? Kita tutup lagi? Ya kami minta Kemensos lebih bergerak lagi lah Pak, gitu, untuk ke bawah-bawah. Untuk Saya divisikan tadi itu yang pertanyaan tentang masalah wartawan 1 orang cuma dibagi. Oh gitu. Ya, tadi saya sudah koordinasikan. Nggak bisa private sawah Pak. Nggak bisa private ya. Nah, ini saya divisikan. Oke. Saya nih Iya, yang dituakan. Ibu. Iya. Baik Pak Bin, terima kasih Pak Bin. agak kritis dijawab Pak. Iya. Baik, yang terkait dengan pertanyaan Pak Bin, luar biasa. Pak Bin ini yang kita tuakan di sini ya. Ya Bapak-bapak. Jadi terkait yang masalah Fadil mungkin ya, sudah dijawab juga sih sama Pak Kepala Bagian bahwa memang Fadil ini dia termasuk yang anak ayah. Saya tidak melihat anak ayah atau anak siapa ya. Cuman dia termasuk aktif. Saya kadang-kadang heran melihat dia. Misalnya saya dari ada kasus baru gitu ya. Dia langsung telepon tuh, rilis yang terbaru ini, data ini mana. Jadi dia jemput bolanya cepat gitu. Saya bukannya membela, tapi maksud saya untuk dari segi kreativitasnya atau keagresifannya mengejar berita luar biasa sih saya lihat. Tapi masalah anak ayah atau anak siapa saya juga tidak berani memberi komentar ya. Mungkin itu nanti ke anak kiri dia nih. Tapi satu, Iya. saya apa yang katakan oleh ketua organisasi pendidikan Saya dibagi dari kita bulan. Kita di media ini kita harus independen. Nilai independen itu kalau kita hubungkan dengan emosional anak ayah dan apa gitu kan, ini yang kita harapkan. Jadi kalau umat kita dapat ini kalau umat yang berdapat yang bermitra, yang tidak bermitra, wakil nasional gitu, kita berbaur gitu. Jadi ada informasi yang kalau tiba dengan phone, Pak Herman diangkat, mau Pak Yud diangkat, kalau kami ini tidak diangkat ini. Iya itu Pak. Iya. Bingung Bapak-bapak yang Apa kami bukan wartawan? Nah ini konferensi pers ini untuk umat nanti aja Bapak. Iya. Baik, nanti mungkin kita bisa sambil ini ya. Kita
kita sambil sebelum ini masih ada satu lagi pernyataan Pak Ikhlas tadi. Ya, 8,3 miliar seolah-olah dana itu bisa hilang gitu. Jadi oh gitu. karena Pak Ikhlas tadi menanyakan itu. Mana Pak Ikhlasnya udah keluar. Udah istirahat. Ya, mungkin nanti disampaikan jawabannya ya. Ini yang paling penting. Sebab yang dikeluarkan Jadi sampaikan juga lah, sampaikan juga. Ya. Lebih baik disampaikan. Iya. Kalau teman-teman kan dengar semua. Iya. Bisa konfirmasi. Yang 8,3. Tadi kan ada kata-katanya dipotong 8,2 baik dari DD maupun ADN. Jadi dari DD sudah saya jelaskan, tidak ada, ini kan dari APBN, tidak ada apanya kewenangan nagari, DPMD, oleh Bupati, kan jalurnya dari KPPN langsung ke nagari. Kita tak lihat dananya, cuma kita hanya mengurus tentang masalah data dan proses pencairan. Sementara yang ADN dari 81 miliar kan berubah menjadi 73 miliar sekian. Ini yang kita kelola di nagari untuk biaya personal. Jadi permasalahan ini akan dijelaskan oleh Bu Epi. Berita sanggahnya mungkin nanti kita keluarkan ya. Terima kasih. Langsung aja. Kita langsung aja dengan jawaban. Sebenarnya kalau saya bukan karena disuruh menjawab itu bukan karena saya ahli, cuman saya akan menjawab sepengetahuan saya gitu kan. Mengenai dana ADN itu kan alokasi dana nagari itu berdasarkan dari APBD. Hitung-hitungan APBD itu dari awal kita akan menghitung dari 10% dari dana perimbangan. Dari yang pertama kita akan mendapat transfer dari daerah, transfer dari pusat. Transfer dari pusat itu hitung-hitungnya 10% dari dana perimbangan, kita dapat 88 M ya Pak ya. Kemudian karena ada perubahan transfer dari pusat, dihitung lagi, jadi karena ada pengurangan DAU namanya Pak, pengurangan DAU dan transfer daerah, kemudian dihitung lagi ADN itu 10% dari dana perimbangan tadi mendapat jadi 73 M. Makanya dari 88 M berubah jadi dana desa kita, alokasi dana desa itu menjadi 73 M karena ada perubahan transfer ke daerah kita gitu kan. Karena ada perubahan transfer ke daerah kita, makanya berkurang juga dananya. Kemudian kita hitung lagi belanja gitu kan. Kalau di APBD itu kan ada pendapatan, ada belanja. Nah, pendapatan itu adalah berasal dari transfer tadi, belanja nanti kita hitung lagi itunya menjadi, makanya jadi balannya pendapatan dengan belanja gitu Pak. Nah, apakah bisa ya? Tidak ada kesan dipotong. Mantap. Ya, mantap. Tapi kok kompleksi kar yang baunya. Kembali ke Mas. PDD. Iya. Masih belum puasa. Masih ada tambahan tidak? Karyanya Pak Bin mau kopi. Kalau Dan ringan lah kok bilang. yang ringan, coba tanya. Iya, baik. Iya, baik Bapak dan Ibu sudah cukup ya. Saya tambahan sedikit. Apa Pak? Coba untuk pemerintahan desa diharapkan yang sudah dibayar itu kalau lewat desa, lewat Kemensos, lewat sumber dana apapun, tolong dipajang di negara. Ada maksudnya sampai sekarang enggak ya? Di periode pertama, kedua, ketiganya itu. Sama desa ya. Nanti kalau sudah selesai. Sebab tadi kalau misalnya dipajang sekarang, nanti ada perubahan, ada ganda atau apa kan tentu berubah lagi. Tentu Balihonya sayang Bang. Ya baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.